Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Adi Pratama dari HIA 2018 dengan NIM 180204545. Di sini saya akan menyajikan pembahasan mengenai pencemaran air sungai di Kalimantan Timur yang ada di Sungai Perak dan Sungai Karangmumus. Video ini kemudian merupakan kelanjutan dari dua video sebelumnya mengenai pencemaran air sungai di Kalimantan Timur. Sebelum melanjutkan pembahasan, terlebih dulu saya akan melakukan evaluasi pada dua video yang telah saya buat sebelumnya. Pada dua video sebelumnya, saya akan merasa kurang menyajikan data konkret terkait pencemaran yang ada di wilayah yang saya angkat, serta saya hanya fokus di satu wilayah sehingga jalannya video terlalu kaku karena tidak ada perbandingan. Di sisi lain, saya kurang sekali menyertakan gambar-gambar yang bisa menunjang isu yang saya angkat. Terkait dengan konsep penggunaan pendekatan, pada kedua video sebelumnya saya sama sekali tidak menyertakan konsep apapun dan hanya fokus pada pembahasan isu, sehingga dua video sebelumnya saya rasa tidak akan menarik untuk ditonton. Namun pada video yang ketiga kali ini saya telah menyertakan bukti data penunjang yang berasal dari website pemerintahan, berita-berita terkait dan juga jurnal-jurnal sejenis yang mendukung data yang isu yang saya angkat. Dan juga saya akan menggunakan pendekatan untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan aktor di dalamnya terkait isu pencemaran ini, sehingga diharapkan kemudian video kali ini akan jauh lebih menarik. Di video sebelumnya telah saya jelaskan bahwa pencemaran air ini disebabkan oleh dua faktor yang sangat mendominasi, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh kondisi alamiah yang terjadi pada alam itu sendiri, sedangkan faktor manusia adalah aktivitas masif yang dilakukan oleh manusia di sekitar sungai tersebut. Sungai Perak sendiri mengalir melewati Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, di Kecamatan Damai sendiri ditinggali oleh 8.846 jiwa. Pada kasus Sungai Perak ini, faktor yang mendasari terjadinya pencemaran adalah faktor manusia. Pencemaran mulai muncul ketika adanya aktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Masyarakat masih mencurigai intensnya kegiatan perusahaan penggalian tambang batu bara yang telah ada sejak 2015 menyebabkan sekitar 3.000 warga yang terdampak karena ikan di sungai tersebut merupakan pendapatan utama mereka. Sampai saat ini, pihak terkait masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait hal tersebut. Di sisi lain, Sungai Karangmumus yang ada di ibu kota Kalimantan Timur turut mengalami penurunan kualitas. Pada kasus ini ditandai dengan adanya air sungai yang berwarna hitam gelap, adanya bau menyengat hasil pembusukan, serta banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di air maupun di bantaran sungai sendiri. Pencemaran yang terjadi di Sungai Karangmumus disebabkan oleh dominasi penggunaan lahan bagi wilayah padat penduduk yang tinggal di sekitar sungai. Daerah ini dimanfaatkan sebagai tempat pabrik pengolahan tahu dan tempe, hingga pasar induk di kota Samarinda. Berbeda dengan kasus Sungai Perak yang difaktori oleh aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah dan kemudian mencemari sungai, Sungai Karangmumus sendiri tercemar karena aktivitas warga di bantaran sungai yang membuang sampah rumah tangga langsung ke aliran sungai hingga penggunaan jamban di atas sungai. Dalam artian, pencemaran Sungai Karangmumus disebabkan oleh aktivitas penduduk di bantaran sungai yang terlalu banyak dan mengesampingkan kesehatan lingkungan sekitar. Kemudian dengan adanya pencemaran yang ada di sekitar sungai, maka lingkungan alam sekitar hingga lingkungan sosial sedikit banyaknya akan terkena dampak. Banyak organisme, biota sungai, hewan air tawar yang mati atau tidak dapat hidup di air yang tercemar. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai yang memanfaatkan air tercemar sebagai sumber untuk MCK juga akan turut merasakan dampaknya. Masyarakat akan dengan mudah terserang penyakit pencernaan maupun penyakit kulit yang menginfeksi akibat adanya bakteri yang merugikan yang bersentuhan langsung dengan tubuh. Di sisi lain, terdapat juga ancaman yang patut dipertimbangkan. Salah satunya akan ada disparitas tingkat kesehatan tiap keluarga yang memiliki latar belakang finansial. Rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang miskin akibat terbatasnya akses ke tenaga kesehatan kemudian akan menimbulkan masalah baru pada social structure yang ada pada masyarakat. Air sungai yang tercemar juga akan mengancam sumber-sumber air warga yang lain seperti sumur-sumur yang ada dan juga akan berpotensi menimbulkan dampak yang sama. Maka dari itu kemudian diperlukan adanya upaya-upaya demi menjaga serta mempertahankan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian untuk mengkaji serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak kerusakan lingkungan alam maupun lingkungan sosial masyarakat diperlukan adanya sebuah pendekatan yang digunakan, yaitu konsep environmental security. Sekuritisasi lingkungan adalah upaya atau usaha untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan lokal.
Aktor-aktor yang terlibat dalamnya adalah kelompok ilmuwan, gerakan sosial, pemerintah, dan organisasi-organisasi internasional. Kelompok-kelompok ini mengagendakan kegiatan sekuritisasi lingkungan ala mereka ke dalam agenda ilmiah dan politik. Misalnya saja, pada agenda ilmiah lebih condong ke kegiatan non-pemerintah seperti penelitian, dan agenda politik mencakup pengambilan keputusan berisikan kebijakan untuk mengatasi masalah degradasi lingkungan. Lalu dengan adanya isu pencemaran di Sungai Perak dan Sungai Karangmumus, kemudian akhirnya mendorong kelompok yang terlibat atau securitizing actor untuk melakukan aksi nyata. Untuk menghadapi masalah pencemaran air sungai tersebut, para peneliti telah melakukan banyak penelitian terkait. Misalnya saja dengan penelitian yang menunjukkan dengan tercemarnya air Sungai Karangmumus, kemudian yang ada di Samarinda, turut berimplikasi pada penyebaran bakteri, misalnya bakteri E. coli. Di samping kegiatan penelitian yang memberikan awareness yang memperlihatkan ancaman pada isu pencemaran air tersebut, maka agenda politik yang dilakukan oleh pemerintah adalah penggusuran rumah-rumah di bantaran Sungai Karangmumus yang menyebabkan menumpuknya sampah di sungai dan sedimentasi membuat aliran sungai yang semakin sempit. Tidak hanya di Sungai kasus Karangmumus, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mulai melakukan penelitian terkait pencemaran yang terjadi di Sungai Perak dengan dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini merupakan agenda-agenda politik yang dilakukan pemerintah atas upayanya untuk mengurangi dampak dari degradasi lingkungan yang mengancam manusia. Kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian diharapkan menjadi langkah nyata yang dilakukan oleh securitizing actor dengan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Hal ini dilakukan karena manusia merasa mempunyai moral yang mewajibkan mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada, yang mereka tinggali sehingga tidak menjadi ancaman bagi dirinya, atau yang biasa disebut attitude to nature. Sehingga dengan sekuritisasi lingkungan ini kemudian akan mengurangi ancaman yang akan datang dan juga dampak-dampak yang disebabkan oleh pencemaran air yang terjadi di Kalimantan Timur. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pencemaran air yang ada di Kalimantan Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.